Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Senior Gong, apakah di masa depan pembentukan aliansi tidak diperbolehkan di wilayah inti? Han Sue bertanya dengan suara pelan, seolah-olah dia takut pada Gong Luyun. Tentu saja, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Sebagai murid inti, tidak masalah selama kamu setia pada sekolah Azure Dragon. Pembentukan aliansi untuk menciptakan kekuatan kamu sendiri, hal seperti tidak diizinkan. Aku tidak peduli dengan murid pelataran dalam, karena orang-orang itu hanya gerombolan murid acak saja. Dan bahkan, mereka tidak menggunakan aturan sekolah Azure Dragon kita. Tetapi di wilayah inti, aku, Gong Luyun, tidak mengizinkan upaya sia-sia dalam menciptakan aliansi. Han Sue, karena ini demi wajahmu, aku tidak akan menyelidiki orang-orang itu. Kamu pergilah kepada mereka, dan katakan pada mereka untuk segera mengambil lencana Wings Alliance. Dan juga di masa depan, anggota Wings Alliance tidak akan ada lagi. Mereka hanya memiliki satu status, dan itu adalah menjadi murid inti, jawab Gong Luyun, tapi nada bicara Gong Luyun terdengar agak dingin. Baiklah, aku mengerti. Aku akan pergi dan memberitahu mereka sekarang juga. Ucap Han Sue Yeseng tidak berani lamban. Dan setelah mengangguk, dia berjalan menuju Chu Feng dan yang lainnya. Han Sue, aku merindukanmu, teria Du Mei. Ketika Han Sue mendekat, Su Mei segera melompat ke pelukannya. Han Sue juga penuh senyuman, dan tampaknya hubungan mereka cukup baik. Mei kecil, apakah kamu benar-benar berencana untuk melanjutkan aliansi sayap di wilayah inti? Han Sue tersenyum dan bertanya. Kami berencana untuk melakukan itu. Apakah ada yang salah? Jawab si pintar Su Mei, yang mendengar makna di balik kata-kata Han Sue. Jika itu di wilayah pelstaran dalam, kamu masih bisa melakukannya. Tetapi baru-baru ini, Senior Gong menurunkan sebuah perintah, dan itu untuk melarang pembentukan aliansi atau kelompok kekuatan di wilayah inti. Jadi, semua aliansi di wilayah inti telah dibubarkan. Han Sue menjelaskan dan berkata, Senior Gong, apakah maksudnya adalah Gong Luyun? Mendengar kata-kata itu, si Tu Yu dan yang lainnya tidak bisa membantu, tetapi melemparkan pandangan mereka ke Gong Luyun di dekatnya. Dan di dalam mata mereka, rasa takutnya sedikit melonjak. Karena selain Gong Luyun, siapa lagi yang memiliki kekuatan seperti itu? Senior Han Sue, kami mengerti maksudmu. Kami tidak akan membuat Wings Alliance di wilayah inti. Ucap si Tu Yu dengan tegas sambil melepaskan lencana di dadanya. Melihat itu, anggota Wings Alliance lainnya juga melepaskan lencana mereka. Di sisi lain, Su Mei mengerutkan keningnya dan dia berkata, Han Sue, apakah masalah ini tidak bisa dibicarakan? Tanya Su Mei. Little Mei, aku tahu perasaanmu dengan Wings Alliance sangatlah dalam. Dan sepertinya aku tidak memiliki perasaan yang dalam juga. Tetapi situasi di wilayah inti, itu telah berbeda. Di sini, kekuatan pribadi adalah yang terpenting. Karena itulah penggunaan aliansi, itu tidak berdampak terlalu besar. Bagaimanapun juga Senior Gong sudah berbicara, dan siapa yang berani tidak mengikutinya. Balas Han Sue dengan sungguh-sungguh membujuk Su Mei. Pada akhirnya, bukankah Gong Luyun hanyalah seorang murid? Mungkin aku tidak akan menentang tetua, jadi bagaimana dia memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Pada saat itu, Chu Feng segera berbicara. Dia cukup mengerti Su Mei, dan dia sangat tahu bahwa Su Mei ingin membiarkan aliansi sayap terus ada di wilayah inti. Meskipun dia tidak tahu secara spesifiknya, tapi dia tahu jalan pikiran Su Mei. Itu juga mengapa, ketika aliansi sayap tidak lagi memiliki nilai baginya, dia masih memilih untuk tinggal di aliansi sayap. Itu dia lakukan untuk Su Mei. Mendengar Chu Feng berbicara, Han Sue mengerutkan keningnya, dan melemparkan tatapan aneh ke arahnya. Aku lupa memperkenalkannya.
Dia adalah Chu Feng, dan dia anggota terbaru dari Wings Alliance. Su Mei dengan cepat memperkenalkan dan berkata, "Oh, sepertinya dia masih sangat muda, dan belum berpengalaman di dunia ini. Itu masih normal jika dia tidak memahami keseriusan masalah tertentu. Mei kecil, aku akan membiarkanmu menjaganya. Tapi kamu harus ingat, aliansi sayap harus dibubarkan," ucap Han Sue. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Han Sue berbalik dan akan pergi. "Sebenarnya aku sangat ingin tahu, seberapa serius apa yang disebut keseriusan itu." Chu Feng segera berbicara lagi, karena hal yang paling tidak bisa ia ambil adalah, itu jika ada orang lain yang mengancamnya. Mendengar kata-kata itu, Han Sue tiba-tiba saja menoleh, dan seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Namun, ketika dia melihat Su Mei, dia menekannya dan berkata, "Mei kecil, jangan katakan bahwa aku tidak mengingatkanmu. Karena di wilayah inti saat ini, tidak ada yang berani melawan Gong Luyun. Jadi, kamu lebih baik menyerahkan aliansi sayap. Karena itu adalah hal yang baik untuk kalian berdua," ucap Han Sue. "Han Sue, apakah kamu bertemu dengan masalah?" tanya Gong Luyun. Tepat pada saat itu, suara Gong Luyun tiba-tiba terdengar. Murid nomor 1 di sekolah Azure Dragon itu berjalan mendekat. Pada saat itu, wajah Si Tuyu dan yang lainnya mulai sangat berubah. Meskipun mereka akan membantah dengan marah di pelataran dalam, ketika menghadapi Gong Luyun, mereka benar-benar sangat ketakutan. "Tenang saja Senior Gong, tidak ada masalah. Aku hanya mengobrol sedikit dengan para junior," kata Han Sue setengah hati. "Oh, tampaknya tidak sesederhana itu di mataku," balas Gong Luyun sambil tersenyum ringan. Dia berjalan di depan Su Mei dan Chu Feng lalu berkata dengan nada mutlak, "Aku pikir, hal yang seharusnya dikatakan oleh Han Sue itu sudah sangat jelas. Aku hanya memberi kamu dua pilihan. Jika kamu mengambil lencana dari dadamu, aku tidak akan bertindak karena tidak ada yang terjadi." Mendengar kata-kata itu, Su Mei menjadi ragu-ragu. Tetapi dia perlahan-lahan masih mengangkat tangannya, dan bersiap melepaskan lencana aliansi mereka. Karena dia sudah jelas merasa bahwa, Gong Luyun bukanlah orang baik. Tetapi tepat pada saat itu, Chu Feng meraih tangan Su Mei lalu tersenyum dan berkata kepada Gong Luyun, "Senior Gong, aliansi sayap kita tidak akan mempengaruhi orang lain. Apakah ada kebutuhan mutlak untuk membubarkannya?" ucap Chu Feng dengan nada menantang. Wush! Tetapi siapa yang mengira, bahwa Gong Luyun tidak mengatakan apa-apa. Dia segera mengangkat tangannya, dan menamparkan wajah Chu Feng. Plak! Pada saat itu, Chu Feng merasa terkejut. Dia dengan cepat menggunakan teknik langit kekaisaran, dan angin di bawah kakinya segera mengangkatnya. Dia langsung menghilang, dan muncul kembali 10 meter. Orang ini cukup cepat juga. Melihat adegan itu, semua murid inti terkejut. Sebab, bukan orang biasa yang bisa melarikan diri dari tangan Gong Luyun. Mendengus. Gong Luyun mendengus dingin. Tubuhnya langsung melesat, dan dia muncul di belakang Chu Feng seperti hantu. Lalu tangannya meraih ke bawah ke arah punggungnya. "Omong kosong," seru Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan kekuatan yang kuat menelan tubuhnya, dan dia hampir kehilangan kekuatan untuk melarikan diri. Saat menghadapi ahli dari ranah mendalam, dia memang masih terlalu lemah. Bang! Setelah meraih leher Chu Feng, Gong Luyun tiba-tiba menekannya. Dia dengan paksa menekan Chu Feng ke tanah, dan kekuatan yang kuat membuat Chu Feng dengan ganas tenggelam ke dalam bebatuan. Seketika, retakan besar muncul di sekitarnya. "Kamu ingat ini? Di wilayah inti ini tidak ada yang berani melawan aku. Mereka yang berani memiliki itu, maka mereka hanya punya satu jalan, yaitu kematian. Contohnya itu seperti dirimu, maka kamu harus berlutut di tanah seperti anjing," ucap Gong Luyun. "Sial!" teriak Chu Feng, dan tangannya mendorong ke tanah. Dia segera menggunakan teknik misterius, dan Jux menggunakan kekuatan seluruh tubuhnya untuk mencoba dan mendukung tubuhnya kembali.
Tapi telapak tangan di belakang lehernya, itu menekannya seperti gunung besar. Jangankan untuk berdiri, bahkan bernafas pun semakin sulit. Senior Gong, kami akan membubarkan aliansi sayap. Kami akan membubarkannya, jadi tolong biarkan dia pergi. Teriak Su Mei. Melihat Chu Feng yang tenggelam di dalam bebatuan, Su Mei menangis karena ketakutan. Saat dia mengambil lencana di depan dadanya, dia berlari dan memohon di depan Gong Luyun. Junior, kata-kata mengemis tidak berguna bagi kamu. Aku perlu dia secara pribadi mengatakan itu kepada aku. Ketika Gong Luyun berbicara, dia menarik Chu Feng kembali dari bebatuan. Bruk, tapi saat Chu Feng meninggalkan bebatuan, dia segera menoleh dan gumpalan besar luah terbang menuju wajah Gong Luyun. Suara mendesing. Lendir yang keruh dan bau itu seakan-akan memiliki ekor komet. Ludah itu terbang dengan kecepatan kilat menuju wajah Gong Luyun. Semuanya itu terjadi terlalu cepat. Selain itu, dengan jarak seperti itu dan waktu reaksi Gong Luyun, itu sudah sangat terlambat. Dengan celat, ludahnya mendarat di wajahnya. Aku akan membantaimu, ucap Gong Luyun. Menyentuh lengket di wajahnya, Gong Luyun dengan gila meraih dan melemparkan tinjunya ke arah kepala Chu Feng. Pukulan itu bukanlah masalah yang mudah. Bahkan udara pun pecah dari sana, dan suara angin melolong despat diciptakan. Bahkan sebelum mendarat, Chu Feng mengalami kesulitan untuk menahannya. Rambutnya hancur berantakan, dan wajahnya akan berubah bentuk oleh kekuatan yang menekan itu. Jika pukulan itu mendarat, bahkan jika Chu Feng memiliki kulit tembaga dan tulang besi, dia pasti akan hancur. Menghadapi pemandangan itu, beberapa orang tidak tahan saat menyaksikan, dan kemudian menutup mata mereka. Mereka merasa bahwa Chu Feng kemungkinan besar akan terbunuh di sana, tetapi mereka tidak bisa membantu. Siapa suruh dia membuat marah Gong Luyun? Murid nomor 1 di Azure Dragon School, itu memiliki posisi yang sangat tinggi di sana. Semua orang tahu bahwa dia adalah calon pemimpin sekolah Azure Dragon di masa depan. Sebelum menjadi pemimpin sekolah di masa depan, bagaimana kehidupan murid inti nomor 1 itu? Bahkan jika Chu Feng benar-benar terbunuh, Gong Luyun tidak akan menerima hukuman apapun. Paling-paling, dia akan mendapat ceramah saja. Tetapi jika dibandingkan dengan mereka yang tidak tahan melihat hal itu, bahkan itu lebih banyak orang menyaksikan ketika mereka mendapatkan kesenangan dari kesengsaraan Chu Feng. Tidak hanya wajah mereka yang tidak memiliki sedikit pun simpati, bahkan mereka juga sangat menantikannya. Mereka sangat menantikan Chu Feng terbunuh di tangan Gong Luyun. Mereka memandang ke depan, ke arah di mana semburan darah muncrat mana-mana. Mereka sangat menantikan adegan berdarah tersebut, karena mereka pikir itu memanglah pantas. Hasil dari menyinggung murid nomor 1, seharusnya memang tidak lebih dari itu. Bang! Tapi di saat semua orang merasa bahwa Chu Feng sudah mati, telapak tangan seperti kerangka kering tiba-tiba saja muncul. Tangan itu mencengkeram pergelangan tangan Gong Luyun, dan segera menghentikan tinjunya. Itu, seru para penonton. Perubahan itu mengejutkan semua orang. Ketika orang-orang melihat siapa orang itu, mereka semua sangatlah terkejut. Orang yang menghentikan Gong Luyun adalah seorang lelaki tua dengan tubuh kurus, rambut tipis, dan punggungnya seperti unta. Dia seperti orang mati yang masih hidup, dan itu cukup menakutkan. Adapun siapa dia, orang-orang sudah banyak tahu juga siapa dia. Dia adalah tetua yang melihat ke Taman Bunga Naga Azure, dan bertanggung jawab untuk menerima murid baru. Tidak ada yang tahu namanya, tetapi semua orang memanggilnya Tetua Li. Posisi Tetua Li di wilayah inti tidaklah tinggi, paling-paling dia adalah seorang lelaki tua yang membunyikan jati dirinya, sehingga semua tetua memandang rendah dirinya. Bahkan para murid memandang rendah Tetua Li juga, dan bahkan tidak ada yang memandangnya. Tetapi di depan mata mereka, dia menerima pukulan Gong Luyun. Secara alami, itu akan mengejutkan semua orang. Karena mereka tiba-tiba menyadari bahwa, tetua yang mereka pandang rendah ini bukanlah orang yang lemah.
Justru sebaliknya, dialah yang kuat. Minggir, ucap Gong Luyun. Gong Luyun yang marah bahkan tidak memberi wajah apapun kepada Tetua Li. Segera menggunakan teknik misteriusnya, dia melambaikan tangannya dan ingin membuang Tetua Li. Tetapi itu tidak berhasil. Dia menemukan dengan takjub bahwa dia bahkan tidak bisa menggerakkan tangannya. Pergelangan tangannya di tangan lelaki tua itu terkunci dengan kuat, dan dia tidak bisa menggerakkannya sedikit pun. Gong Luyun, sebagai murid nomor 1 di sekolah Azure Dragon, kamu harus melindungi juniormu. Apakah seperti ini cara penanganannya, ucap Tetua Li? Tetua Li mengatakan itu dengan tempo yang tidak cepat, dan juga tidak lambat. Dia memiliki senyum lembut di wajahnya, tetapi senyum itu cukup menakutkan. Meskipun dia tidak berharap Tetua Li memiliki kekuatan seperti itu, Gong Luyun tidak membiarkan masalah itu pergi begitu saja. Dia merasa bahwa di dalam sekolah Azure Dragon, selain kepala sekolah, hanya 6 pelindung dan tetua Zuge yang patut dihargai. Sedangkan untuk para tetua lainnya, mereka tidak memenuhi syarat. Jika ini tentang hukuman, kamu sudah melakukannya sebelumnya. Tinggalkan masalah ini di sini, ucap Tetua Li yang dengan dingin tersenyum, dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Gong Luyun segera terlempar, dan kekuatan yang kuat memaksanya mundur beberapa langkah. Orang tua ini sangat kuat, seru para penonton. Pada saat itu, para murid di sekitarnya terkejut. Dia menerima pukulan Gong Luyun barusan, dan itu berarti kultivasinya tidaklah lemah. Tetapi tindakannya saat ini, itu berarti bahwa kekuatannya sangatlah kuat, atau setidaknya lebih kuat dari Gong Luyun. Ranah mendalam. Jumlah tetua yang berada di ranah mendalam di Azure Dragon School, itu tidak melebihi 10 orang. Tapi setiap orang memiliki posisi penting, dan juga status yang sangat tinggi. Dan mereka juga dipenuhi dengan rasa hormat dari para murid inti. Tetapi tetua ini, karena dia memiliki kekuatan semacam itu, mengapa dia perlu melakukan pekerjaan sepele dan rendah seperti itu? Orang tidak bisa mengerti jalan pikiran Tetua Li. Namun, mulai hari ini, para murid memiliki pemahaman yang sama sekali baru tentang Tetua Li. Kenapa kamu melindunginya? Tanya Gong Luyun. Karena terombang-ambing di depan kerumunan, Gong Luyun merasa bahwa dia tidak punya wajah lagi. Wajahnya saat ini tampak dingin sampai ke tingkat yang ekstrim. Aku tidak melindunginya. Hanya saja, aku tidak ingin benih yang sangat bagus dibunuh oleh seseorang, jawab Tetua Li sambil dengan ringan tersenyum. Benih yang sangat bagus, apakah kamu juga memiliki pandangan yang cukup tinggi tentangnya? Tanya Gong Luyun sambil dengan dingin tersenyum. Kamu akan tahu di masa depan, apakah orang ini adalah benih yang bagus atau tidak. Hanya saja, kamu mengandalkan bertahun-tahun kultivasi kamu, dan mengintimidasi pengalamannya. Kurang lebihnya, kamu kurang memiliki kebajikan, jawab Tetua Li. Kurangnya kebajikan, apakah kamu mengatakan bahwa aku menggunakan tahun-tahun kultivasi aku yang panjang, itu hanya untuk menggertak orang yang kultivasinya kecil? Ucap Gong Luyun, dan bahkan dia menjadi lebih marah. Dia menganggap dirinya sebagai jenius yang berkultivasi, dan orang-orang di sekitarnya juga berpikir demikian. Kapan seseorang berani mengatakan itu padanya? Tidak dapat diterima baginya untuk mengatakan bahwa ia menggertak karena ia memiliki waktu kultivasi yang lebih lama. Jika bukan begitu, lalu apa? Tanya Tetua Li dengan dingin sambil tersenyum. Baiklah, aku akan memberinya waktu 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun, jika dia masih tidak bisa menang melawan aku akan membuat kalian berdua berlutut di tanah, dan mengakui kesalahan kamu, ucap Gong Luyun yang saat benar-benar marah, dan dia menunjuk ke Tetua Li sambil mengatakan itu. Menghadapi Gong Luyun, Tetua Li hanya tersenyum lega, dan juga tidak menjawabnya. Justru sebaliknya, dia melihat Chu Feng yang ada di sebelahnya untuk bertanya. Teman kecil, bagaimana menurutmu? Tanya Tetua Li. 10 tahun bagiku terlalu lama. 1 tahun saja sudah cukup. Chu Feng dengan ringan tersenyum dan menjawab.
Ketika kata-kata itu keluar, belum lagi yang lain, bahkan Tetua Li yang berbicara untuknya sangat terkejut. 1 tahun, apakah dia mencoba menjebakku? Tapi tidak masalah jika dia kalah. Tetapi jika dia melakukannya, bahkan aku harus mengikuti ucapannya untuk berlutut. Pikir Tetua Li. Berpikir tentang hal itu, Tetua Li dengan cepat bertanya sambil tersenyum. Teman kecil, apakah kamu yakin hanya 1 tahun? Tanya Tetua Li. Ya, 1 tahun sudah cukup. Karena aku, Chu Feng, selalu membalas dendam atas permusuhan, dan aku tidak suka menunda terlalu lama, jawab Chu Feng dengan tegas. Hahaha, anak nakal yang sombong. 1 tahun ya. Jangan katakan bahwa aku sudah menggertak kamu. Setelah 1 tahun, kamu tetap tidak akan bisa mengalahkan aku. Selama kamu bisa menahan 3 serangan aku akan mengatakan bahwa kamu telah menang, ucap Gong Luyun sambil menunjuk ke arah Chu Feng, dan kemudian tersenyum dengan dingin. Chu Feng dengan ringan tersenyum dan berkata, kamu salah. Justru setelah 1 tahun kemudian, aku akan mengalahkanmu sampai mati, balas Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.